yang disebut disruption itu yang benar-benar merubah cara kita hidup, cara kita bertanya, tadi cara kita konsumsi. Kenapa mereka tertinggal? Kenapa kemudian banyak perusahaan jadi dinosaurus dan mati? Karena mereka ada di zona nyaman dan susah untuk berubah. Karena mereka punya their own vision kan, tapi tengah-tengah ternyata market berubah nih. Dia harus stick to the visions atau agile terhadap market. Kadang-kadang tuh kita bingung juga kapan kita harus melakukan perubahan. Halo semuanya, selamat datang di Digitalk bulan ini. Bertemu lagi dengan saya Paul Sugianto. Di episode kali ini kita akan ngobrol dengan dua tamu spesial. Pertama ada Mas Tio Guritno, CEO dan co-founder Inspigo.id. Dan yang kedua dengan Mas Ade Wahyudi, co-founder CEO dari Kata Data Indonesia. Jadi kita ada dua co-founder di sini nih. Nah, menarik banget. Yuk kita sapa dulu nih. Mas Tio, bagaimana kabarnya? Baik, Mas Paul, thank you udah diundang hari ini. Mas Ade, gimana kabarnya? Terima kasih, baik Mas Paul. Nah, thank you banget nih. Kita kali ini kan akan membahas tema yang agak sedikit rumit ya. Tapi sebenarnya nggak rumit banget. Seru. Nah, tentang tema disruption. Nah, kita pengen, mungkin sebelum kita mulai, mungkin teman-teman pengen tahu siapakah Mas Tio, siapakah Mas Ade. Nah, kita dengarkan dulu yuk, Mas Tio, Mas Ade. Kita boleh kenal dulu apa aja yang dilakukan oleh Mas Ade dan Mas Tio setiap hari, aktivitasnya seperti apa, dan apa sih kegiatan daripada pekerjaan sebagai co-founder. Kita mulai dulu ya dengan Mas Tio. Mas Tio gimana kabarnya? Ya, baik. Ya, sedikit background ya Mas Paul ya. Background saya 20 tahun lebih di dunia teknologi. Dulu awal karir saya di Silicon Valley, sekitar 12 tahun. Dulu saya kerja di beberapa tech companies termasuk Electronic Arts. Jadi kalau main game FIFA atau NBA Live atau zaman dulu ada Need for Speed. Game saya itu. Ada The Sims, saya dulu kerjain The Sims 2, terus ada beberapa game lainnya, itu di situ. Terus lalu saya masuk ke dunia startup di 2006-2007, Pandora Music Streaming Company. Terus saya akhirnya memberanikan diri untuk menjadi entrepreneur pertama kalinya, membuat startup matchmaking untuk hiring. Terus kita diakuisisi oleh company dari Jerman. Setelah itu saya membuat educational platform untuk anak-anak, karena waktu itu anak saya baru mau masuk SD. Itu untuk classroom lah gitu, dan fokusnya di creativity. Terus kita bergabung dengan Khan Academy. Khan Academy salah satu educational platform terbesar di US atau mungkin di dunia gitu sekarang. Saya pulang 2016 ke Indonesia. Sekarang di Inspigo, membangun Inspigo dari 2018. Fokus kita di learning, kita gimana caranya meng-upskill atau meng-empower manusia untuk bisa relevan dengan zamannya, terutama untuk para pekerja dengan teknologi gitu. Jadi awalnya kita menggunakan banyak konten-konten, micro konten, bentuknya audio, podcast. Seiring waktu kita ketemu pandemi dan lain-lain, sekarang kita banyak melakukan upskilling ini dengan AI. Jadi banyak dibantu oleh AI untuk simulasi gitu, misalnya simulasi lagi interview, lagi ketemu orang, negosiasi, sales, dan lain-lain. Jadi banyak sekarang berkecimpung di area AI. Jadi kalau pernah main game, pasti pernah ngelihat EA. Ya. Jadi ingat ya dengan Mas Tio. Nah, Mas Ade, gimana dengan Mas Ade nih? Cerita sedikit deh. Terima kasih. Background saya media ya. Saya dulu mengawali karir memang jurnalis di dunia jurnalistik. Tahun 2012 bersama beberapa teman saya mendirikan Kata Data. Kata Data itu adalah media dan juga data dan riset ya. Jadi aktivitasnya selain media, kita punya berita online ya, media online, kita juga fokus di riset, data dan survei. Nah, itulah sedikit tentang Kata Data. Nah, kita sering sekali mendengar tentang istilah disruption. Nah, apa sih disruption itu? Kan kita tahu disruption itu banyak merubah tentang industri. Nah, kalau kita tahu nih perkembangan dunia market daripada global ini kan sekarang banyak berubah banget. Nah, sekarang ini pasti kita ngelihatnya tentang The Magnificent Seven kan. Kita kenal tentang Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla. Nah, kalau kita ngelihat company-company ini, kebanyakan malah belum eksis loh dulu loh. Ya kan? Ngelihat data dulu nih, ini tahun 80, kita dulu pasti pernah dengar tentang IBM. Kita selalu dengar IBM sebagai salah satu company paling valuable dari dulu. Nah, dulu tuh tahun 80 valuable-nya cuma $35 billion. Nah, kalau kita loncat sekarang, the most valuable company itu sekarang hampir $5 triliun. Gila nggak? 100 kali lebih.
Valuasi. Kalau dulu banyak perusahaan migas ya, kalau kita lihat di situ banyak ya. migas dan juga banyak perusahaan telco, ya kan? Kan? Nah, kita migas tuh lihat Shell, Mobil, Exxon, Standard Oil, Texaco, ya Gulf Oil. Nah, tahun 2000 Toto berubah nih. Kita Toto mulai masuk dengan di tema waktu itu mulai besar tentang General Electric dan lain kan. Kita ngelihat tentang Jack Welch, dan masuk juga perusahaan di Jepang, NTT Docomo, dan ada Walmart, ada Intel, ada NTT juga di Jepang, ada Nokia. Dia mulai ada banyak perusahaan di luar Amerika, ya kan? Nah, tapi berubah lagi tahun 2020 nih. Dari 2020, dari perusahaan yang kita lihat yang benar-benar bukan tech, tinggal Saudi Aramco doang. Di sini di mana adalah Apple pertama kali mencapai valuation di atas 2 triliun dolar. 2026 berubah lagi. Apple yang tadi kita pikir sebagai perusahaan yang termahal dengan 2 triliun dolar, sekarang menempati nomor 3 dengan 3,7 triliun. Di mana nomor 1 dengan adanya hype daripada AI, Nvidia menduduki peringkat pertama dengan 4,6 triliun dolar. Perubahan ini menarik banget. Kalau kita lihat sini coba, Saudi Aramco masih ada sebagai satu-satunya yang non-tech company, walaupun sudah menempati nomor ke-8. Pergeseran ini dahsyat banget ya. Kalau kita lihat sekarang 7 company, tapi ada TSMC ini, ada Taiwan. 7 company ini atau tech company ini dulu nggak ada sebelumnya. Nah, berarti kan ada pergeseran value yang kita sebut dengan apakah pergeseran value ini akibat disruption, sehingga orang memandang tentang value daripada company itu jadi dengan mata berbeda, percaya dengan investment dan return yang berbeda daripada dulu. Dulu gimana kita care gimana bisnis menghasilkan revenue dari operation, sekarang berubah jadi banyak dengan tentang AI. Nah, kalau menurut Mas Tio dan Mas Ade, disrupsi itu sebenarnya apa sih? Saya mulai dulu dengan Mas Ade deh. Mungkin saya akan cerita dengan pengalaman saya sebagai jurnalis ya. Saya melihat disrupsi di dunia jurnalistik, di media itu adalah bagaimana cara kerja yang berubah dengan cepat. Baik cara kerja kita menyampaikan informasi ataupun cara orang mengkonsumsi informasi. Kalau dulu kita ngelihat di era-era 80-an orang masih mengkonsumsi apa? Koran. Membaca koran. Benar. Ini kita naik angkutan umum, orang semua baca. Majalah baca. Sekarang udah tidak ada lagi orang baca, membawa koran secara fisik. Orang lihat smartphone, berita semua dari digital. Nah itu kan perubahan pola kerja yang secara cepat dan perubahan juga orang bagaimana mengkonsumsi informasi. Itu menurut saya disrupsi yang sangat terasa sekali ya saya mengalaminya sehari-hari itu sangat cepat sekali. Gitu ya. Kalau bagaimana cara kita memproduksi informasi contohnya. Dulu ketika tahun 2020 orang hype sekali dengan menyampaikan informasi melalui internet, online. Tiba-tiba Google masuk. Tiba-tiba tidak ada orang lagi yang mengetik www.katadata.co.id atau detik.com atau kompas.com, orang ke Google. Dan kemudian organic traffic naik, direct traffic turun. Orang ke Google semua. Tapi sekarang ketika ada AI, traffic turun sekali. Karena orang tidak lagi berharap ketika bertanya, dia mendapatkan rekomendasi. Tapi ketika bertanya, dia berharapkan mendapat jawaban. Dan itu yang di-provide oleh AI sekarang. Nah itu menurut saya disrupsi, perubahan cepat yang mengubah cara kita bekerja atau dan beraktivitas. Kalau dari situ saya bisa tambahkan 2 hal. Yang pertama adalah, yang dari saya mengerti Mas Ade adalah pertama, orang tuh jadi pengen mendapatkan apa-apa dengan cepat. Pengen dapat news, nggak mau lagi baca news yang panjang, semuanya mau dapat cepat. Dan tidak mau dikasih pilihan. Nggak mau dikasih pilihan. Iya. Ingin mendapat jawaban. Benar. Nah, terus yang kedua, yang tadi itu, langsung tentang mendapatkan jawaban. Bukan membaca untuk mengerti, tapi bertanya untuk mendapatkan jawaban. Perubahannya jadi, apakah ini juga nanti nyambung dengan orang lebih cepat, maksudnya dengan apa tuh, instant gratification. Saya mencet apa, langsung dapat jawaban sekarang. Itu mungkin akan terjadi ya. Jadi ini menarik nih. Saya
beberapa bulan yang lalu datang ke sebuah conference di San Francisco tentang AI ya. Waktu itu yang hadir beberapa media besar seperti ada Washington Post, Bloomberg, Economist dan segala macam. Semuanya pada kesimpulan yang sama. Mereka tidak tahu lagi ke depan ketika AI ini berkembang secara pesat dan digunakan semakin banyak orang mengkonsumsi informasi seperti apa sih? Iya. Nggak ada yang tahu. Iya. Mereka bilang masa depan nggak ada yang kita nggak ada yang tahu. Iya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berusaha ngikutin aja. Karena orang, ya kita nggak tahu lagi gimana caranya. Sekarang masih media sosial. Orang sekarang media kemudian mencari kemana eyeball berada, kemana orang berada. Mereka fokus ke media sosial. Nanti udah pindah lagi media sosial, Instagram bukan lagi tren, TikTok tren. Semua orang pindah ke TikTok. Tapi kemudian kalau media sosial nggak ada, mau kemana lagi? Ketika orang cuma bertanya, berita hari ini apa ya? Iya. Dan kemudian apakah kemudian website kemudian relevan? Nggak penting lagi ada website. Di mana kemudian media mengkonsumsi informasi? Itu perubahan yang orang masih belum tahu sampai sekarang apa yang akan terjadi nanti. Saya juga lihat kayak gini sih, Mas Ade, tentang span of attention daripada generation ke generation makin pendek. Lebih pendek, makin pendek. Jadi mau langsung jawaban sekarang dan juga menjadi instant gratification. Betul. Karena aku pencet tab langsung dapat jawaban. Saya pencet ngapain bisa langsung dapat apa. Kalau dulu kan contoh kalau kita main game pernah nggak? Nah, nih kalau dulu kita main game. Kalau kita mati 3 kali, mesti mulai dari nol kan? Oh iya. Nah, Mario Bros. Iya. Mario Bros. Sekarang dengan ini kan kita bisa bayar ya? Bisa bayar dan bisa lebih cepat lagi kan? Bahkan bisa mainin waktu dan timingnya sehingga kita bisa melakukan pengulangan dengan cepat. Jadi nggak ada lagi tuh kata sabar, menunggu. Semua bisa dibayar. Semua bisa dibayar, bisa cepat. Nah, menyambung ke sana nih. Kalau dengan Mas Tio tuh gimana tentang tema disrupsi ini? Iya, more or less mirip ya dengan Mas Ade. Kalau saya mungkin di dunia teknologi jadi kalau disruption, bayangan saya itu ya berhubungan banyak dengan teknologi ya, dari internet, smartphone, social media itu merubah bukan cuma behavior tapi ya society in general gitu kan. Nah itu sangat menarik dan kalau yang disebut disruption itu yang benar-benar merubah gitu. Jadi kalau saya melihat seperti misalnya tren yang akhir-akhir ini teknologi ya, AI sama blockchain gitu. Blockchain mungkin nggak sampai ke kita ya rasa manfaatnya. Jadi kalau kita bilang itu disruptive technology, saya nggak terlalu mungkin levelnya belum di situ. Karena tapi bukan sehari-hari kita pakai ya. Kalau AI itu kan benar-benar masuk ke kehidupan kita dan berubah cara kita hidup, cara kita bertanya, tadi cara kita konsumsi. Nah itu sih dan saya melihat dari waktu ke waktu disrupsi selalu ada dan kalau rasanya nggak nyaman, kayak ada, mau ada ini, ada layoff, ada ini itu. Nah itu disrupsi. Benar. Jadi kalau nggak nyaman, tadi kan Mas Adi bilang, ini eyeball pindah ke sini, pindah ke sini. Itu kan nggak nyaman rasanya ya. Itulah disrupsi. Tapi kalau rasanya masih nyaman-nyamannya kayak blockchain, ada ini segala macam, kita nggak merasa terusik dengan itu. Menurut saya itu levelnya belum disrupsi gitu. Benar-benar. Nah untuk mungkin bagi audiens ya, ini kan memang ini golongan kita bertiga ini yang udah melewati banyak hal lah ya. Kita udah ngelewatin tentang .com burst yang tahu-tahu valuationnya semua berkurang 90%, .com bubble itu. Kemudian kita juga ngeliat banget tentang perubahan desentralisasi to centralization, sekarang decentralization, balik lagi ke centralization. Contoh lah, dulu orang kemana-mana nyari dulu blog, langsung kata data. Tahu-tahu decentralization, semua nyari lewat Google dulu atau semuanya langsung ke sosial media, langsung ke Instagram, ke Facebook, nggak lagi nyari blog lagi. Blog tahu-tahu mati semua kan. Nah sekarang kesini tahu-tahu orang mulai cerita lagi tentang Web3 mau ke decentralization lagi. Tapi seperti nggak berhasil. Nah tadi Mas Tio dan Mas Ade udah membahas sedikit mengenai tentang AI. Apakah AI itu the next disruption yang kita memang lagi bahas ini sepertinya memang iya. Ya kan? Nah, tadi Mas Tio juga ngebahas sedikit tentang blockchain. Cuma kebanyakan dari kita tuh nggak menyadarinya karena blockchain itu terjadinya itu banyak kan the background. Jadi kita sendiri nggak berinteraksi langsung gitu sebagai end user. Gitu. Nah, kalau kita kan tahu nih untuk kita yang udah melewati banyak peristiwa ini sebelumnya, ya, disruption ini kan bukan pertama kali ya. Disruption ini selalu terjadi dan akan terus terjadi. Nah, kalau saya mau memberi contoh tentang disruption, salah satunya contohnya adalah tentang Spotify sama Netflix lah. Dulu
orang pasti dia golongan waktu generation kita pasti ada waktunya beli kaset, beli CD gitu kan. Sampai tahu-tahu akhirnya beli kaset sama CD jadi nggak ada artinya lagi ketika digital. Pertama dibuka dengan Napster dulu ya. Iya. Nah, ini pasti tahu banget nih, Pandora. Ya. Napster kemudian akhirnya didisrupsi dengan Apple Music. Ya kan? Karena ada iTunes, ya. Karena dia pertama kali yang berhasil membuatnya menjadi legal dan membuat orang jadi bisa beli per lagu daripada satu album. Oke. Kemudian akhirnya didisrupsi dengan Spotify. Ada iPod dulu waktu itu ya. Iya, jadi belinya kan per lagu kan. Iya. Nah, waktu itu dengan tema satu lagu $1. Ya. 10,000 songs in your pocket. Nah, aku ingat banget itu. Ya. Terus habis itu jadi daripada beli, gimana kalau enggak kita cuma membeli akses untuk mendengarkan. Jadi bisa mendengarkan semua lagu, yang kita beli adalah akses mendengarkan. Tapi kita tidak pernah memiliki lagu tersebut atau memiliki digital print ownership daripada lagu tersebut. Nah, itu yang pernah terjadi kan. Nah, tapi kenapa ya banyak company menyadari itu terlambat? Sehingga akhirnya banyak company yang terdisrupsi. Kenapa kita selalu bicara tentang company yang terdisrupsi? Dari Mas Dio gimana? Apa aja sih yang terjadi? Saya gitu? justru pernah mengalami ini juga, waktu itu pernah cerita sama Mas Paul ya. Saya dulu kerja di Pandora Music Streaming Company itu setelah Napster. Nah, teman-teman bisa dengerin. Ini cerita menarik banget. Pandora, ingat ya? Ya, Pandora itu music streaming ya, bukan yang jewelry ya. Jadi music streaming dulu kita itu kehebatannya itu bikin playlist, automatic playlist yang personalized sekali, sesuai dengan apa yang kita suka. Nah, jadi kita kalau mau dengerin lagu, kita masukin lagu, terus nanti akan dibikinin playlist yang benar-benar kita banget. Nah, di situ kita licensingnya agak sedikit beda dengan Spotify. Spotify itu on demand, kita mau dengerin sesuatu, kita dengerin, nah itu kita langsung bayar tuh royaltinya. Nah, kalau ini kita lebih murah royaltinya, karena nggak make sense dulu bayar royalti setinggi itu untuk subscription seperti itu gitu. Jadi Spotify itu sebetulnya waktu dia decide subscription harganya sama cost-nya tuh kayaknya nggak terlalu dipikirkan ya, sehingga sebetulnya secara bisnis tuh nggak visible. Nah, dulu waktu kita decide untuk bikin playlist aja karena harga licensingnya murah, terus tiba-tiba ada Spotify yang bisa dengerin langsung. Dulu kita nggak bisa dengerin langsung karena yang ada di playlist yang bisa didengerin lah gitu kira-kira. Ini tiba-tiba ada yang bisa dengerin langsung. Nah, kita merasa licensingnya mahal, nggak make sense segala macem. Padahal behavior dari consumer pengennya ini gitu. Tapi kita karena fokus di bisnis gitu kan, harga nggak make sense, cost-nya segala macem, kita telat masuk situ. Jadi kita masuk itu setelah Spotify-nya udah adoption-nya tinggi. Soalnya kita beli company waktu itu namanya Ardio. Nah, di situ baru kita main on demand, tapi udah terlanjur keduluan gitu, karena Spotify masuk US itu 2010. Kita baru beli company itu 2012 kira-kira. Jadi telat 2 tahun tapi udah diakuisisi semuanya. Nah, itu menurut saya kadang-kadang kita melihat bahwa secara bisnis nggak make sense, tapi kita nggak melihat pasar gitu, behavior pasar. Bahwa wah ini banyak demand-nya sebenarnya ke sana dan mereka merasakan delightful experience ya atau menggunakan Spotify. Saya ingat banget dulu di kantor Pandora ada beberapa employee dengerin Spotify gitu. Jadi itu kan berarti it's a sign dong. Kalau manajemen ngelihat itu berarti wah ini kayaknya shifting pasar nih ya gitu. Nah, harusnya ya antara bisnis, market gitu itu ada gabungan yang mungkin harus dikalkulit juga, karena tadi ya kayak Mas Ade bilang tiba-tiba eyeball ke sini itu tuh mesti sensitif gitu terhadap itu gitu. Kalau kita telat ya bisa fatal akhirnya. Tapi aku setuju sih, karena user experience yang dibuat oleh Spotify dan Netflix itu bagus banget. Sehingga orang ketika mereka beralih ke sana, mereka tuh nggak merasa disusahkan. Malah mereka mendapatkan experience baru yang lebih simple dan gampang mendapatkan akses. Kayak tadi kan, tadinya kita lihat ya, beli per kaset per CD, akhirnya ke iTunes beli per lagu. Sekarang nggak perlu lagi, saya cuma beli akses, saya bisa dengerin apa aja dengan gampang. Seperti juga Netflix, saya membeli akses untuk bisa menonton film yang ada di Netflix. Bukan saya menyewa satu film, menyewa satu volume, tapi saya benar-benar membeli akses untuk bisa melihat film yang ada di library mereka. Nah, ini cara pikir yang berbeda yang dulu orang juga nggak menyangka bisnisnya akan sukses gitu.
Nah, kalau dari Mas Adi gimana? Ya, aku tadi menarik sebenarnya apa yang disampaikan Mas Paul di awal ya tadi ya, bahwa tadi menyebut bahwa kita bertiga ini sudah mengalami banyak sekali perubahan gitu ya. Iya. Kalau kita melihat era sebelum kita, perubahan itu kan terjadi lama sekali kan. Iya. Dan digitalisasi itu menyebabkan perubahan terjadi sangat cepat sekali. Cycle-nya makin lama makin pendek. Makin pendek Iya. cycle-nya. Iya. Nah, setelah era kita, perubahannya akan lebih cepat lagi. Ini saya ini pengalaman ini bentar waktu ngobrol dengan anak-anak yang Gen Z, saya cerita, kamu pasti dulu nggak pengalaman kan denger musik lewat kaset. Atau ini muterin kaset. Nah iya, pakai pensil begini ya. Nah, belum pernah kan? Wah, apa itu? Katanya gitu. Apa itu kaset? Itu sesuatu yang terjadi sangat cepat sekali perubahan itu ya, dan kita juga melihat banyak sekali memang tidak bisa mengikuti itu. Lebih karena apa? Ada rasa nyaman. Iya. Di tempat yang Itu tempat bagus. yang lama ya. Iya. Ini saya juga punya pengalaman ya. Saya waktu itu di Surabaya sekolah ya. Di Surabaya ketika era itu tahun 80-an, koran terbesar dan terkuat di Surabaya adalah Surabaya Post. Itu koran sore. Koran yang terbit sore hari. Kemudian datanglah Jawa Post. Dia terbit pagi hari. Orang Surabaya tidak terbiasa dong baca koran pagi. Bacanya sore, tapi dengan campaign dan segala macam, tiba-tiba dia jadi koran terbesar dan Surabaya Post perlahan-lahan mati. Dia tidak bisa berubah karena dia merasa bahwa ini zona nyamannya. Nah, mungkin itu ya mungkin saya lihat ya, bahwa kenapa mereka tertinggal, kenapa kemudian banyak perusahaan jadi dinosaurus dan mati, karena mereka ada di zona nyaman dan susah untuk berubah. Iya. Apalagi kalau perusahaan itu sudah established dan besar. Kadang-kadang kalau bergerak itu susah gitu. Iya, iya. Tidak agile gitu ya. Saya ingat dulu ada buku menarik Jack Ma cerita tentang Alibaba ya. Kenapa Alibaba cepat sekali ketika itu? Karena mereka bilang kami bukan perusahaan besar. Waktu itu ya kami bikin aja inovasi segala macam, hajar sini, hajar sana, gagal, coba lagi. Dengan cepat kita bisa ngikutin. Sedangkan perusahaan besar seperti Amazon, kalau bergerak lambat. Nah itu yang jadikan keunggulan. Nah itu mungkin yang salah satu sebab kenapa banyak sekali perusahaan susah sekali untuk mengikuti perkembangan ya. Kalau mereka tidak mau berusaha dan mengambil resiko. Itu ya contoh di riset yang di Astra ini kan Fuji, Microsoft gitu kan, itu perusahaan-perusahaan yang berhasil mengikuti perkembangan zaman dengan cepat sekali. Mas Adi, Mas Tio, jadi kalau kita ngomong ya pas apa yang kita lalui, sebenarnya disruption itu udah ada dari dulu, cuma memang life cycle-nya itu lebih panjang. Sekarang itu life cycle daripada disruption itu makin lama makin pendek. Nah, seperti juga tadi Mas Adi ngomong, gimana sih ke depannya? Disruption akan secepat apa, lebih cepat lagi dengan ada digitalisasi, sekarang lewat trennya AI, digitalization dengan AI akan membuat disruption makin pendek lagi, makin cepat lagi. Nah, jadi teman-teman semua tahu bahwa disruption itu selalu terjadi. Ada perusahaan yang akhirnya bisa tidak terdisrupsi untuk hancur, bahkan bisa mengikuti perkembangannya, bisa merubah bisnis modelnya untuk sukses. Tapi banyak juga perusahaan yang terdisrupsi dan udah nggak ada lagi sekarang. Nah, kalau kita ngelihat the disruption, ini sebenarnya modelnya selalu sama nih. Kalau kita ngelihat nih, kebanyakan kalau ini ada dua garis ya. Yang pertama adalah biasanya kalau bisnis yang besar dan lain kena disruption, ya, dia biasanya akan mulai turun di sini, ya kan? Karena akhirnya mereka nggak bisa mengikuti model baru dan customer mau mengikuti disruption yang baru, mau mengikuti bisnis model baru. Itu kata kunci yang tadi ngomongin tentang Pandora, Spotify, karena customernya mau mengikuti bisnis model yang diciptakan baru lewat disruption. Nah, kalau perusahaannya nggak bisa ngikutin itu, perusahaannya akan tenggelam. Nah, itu juga. Nah, untuk perusahaan yang bisa ngikutin gitu kan, dia akan bisa ngikutin dan bahkan bisa merubah bisnis modelnya. Tapi juga memang ada timingnya. Kadang-kadang bisa ngikutin perubahan bisnis model, tapi kalau timingnya telat, contoh kayak Surabaya Post, telat banget kan dia kan, akhirnya hilang. Mungkin tambahan sedikit antara bisnis dan
tadi customer behavior itu tuh. Jadi si company harus memprioritaskan yang mana yang duluan, karena kayak di casing Spotify itu merugi for a long time. Tapi dia prefer untuk melakukan mengambil risk itu untuk capturing the market, untuk menjadi dominan di market. Mas Tio sendiri cerita ke saya tentang dunia podcast membantu gimana Spotify jadi profitable. Jadi kan kalau secara general, cara on demand music, cara kerjanya adalah setiap kali kita dengerin musik itu kita bayar royalty. Iya. Memang fraction kecil. Tapi kalau usernya banyak dan kita sering dengerinnya, kadang-kadang juga ditaruh di background segala macam, itu kan cost-nya besar. Itu masih mending atau satu orang yang Satu ada orang. kerjaan dengerin hampir 18 jam cuma musik doang. Iya, nah, bangun bayarnya tidur. sama. Iya. Bayarnya sama, tapi berapa ratus musik didengerin. Iya, alarm handphone aja musik gitu kan. Nanti ke kamar mandi musik, makan musik, ini jadi seharian bisa musik. Itu kan royaltinya banyak banget. Itu buat Spotify sebenarnya rugi loh. Iya rugi, ya kayak dia bayar misalnya 100.000 ya, ininya cost-nya tinggi, jadi dia 100.000 kan harusnya bisa nutupin cost-nya. Iya. Nah pada satu titik, waktu itu saya awalnya di Inspigo juga mengimplementasi podcast, karena saya tahu dulu waktu saya di Pandora, podcast itu royalty sistemnya beda gitu sama musik. Nah sehingga itu akan bisa melandaikan Pandora dulu. Nah si Spotify melakukan itu 2018 ingat saya, 2018 sampai 2019, akhirnya dia masukkan fitur podcast, terus dia beli tuh yang gede-gede ininya, Right-nya. title Iya. ininya podcastnya dimasukin ke situ eksklusif, supaya orang dengerin Spotify nggak musik terus. Jadi cost-nya tuh nanti kan kalau antara bisnis ya, jadi misalnya pemasukannya Spotify sama cost-nya itu kayak kejar-kejaran, jadi dia nggak pernah ketemu gitu kan. Pengennya kan sebetulnya pemasukan lebih besar daripada cost-nya dong gitu, kayak pada akhirnya ada profitability. Nah itu selalu kejar-kejaran, sehingga si cost-nya dia harus turunin dengan cara melandaikan itu dengan podcast. Jadi dia bisa lama-lama turun, jadi nggak terlalu naik, akhirnya bisa ketemu somewhere in the ujung, bisa ketemu, terus ada profitability. Nah, tapi kan dia berarti kalau di awalnya memang sudah tahu susah, dia tetap menurut dia tuh ini penting untuk acquire this many audience untuk bisa jadi dominan. Volume ya, lebih ke mainnya di volumenya berarti ya. Iya kan, Volume ya audiensnya. volumenya itu kan, ya jadi dia nggak ada opsi lain, semuanya mati lah gitu, Iya, kecuali iya, Spotify. Kalau kita dengerin musik, setiap lagu kita dengerin tuh per lagu bayar. Bayar ya. Bayarnya kan ke Sony Music lah, ke apa. Royalty-nya lah ya. Royalty-nya. Nah, podcast kan dibeli right-nya. Jadi, ya kalau satu podcast yang denger 100 orang, 1.000 orang, Sama. 1 juta orang, harganya sama. Sama, iya. Nah, jadi semakin banyak mereka dengerin, cost-nya itu makin rendah. Nah, betul. dibandingin kalau lagu makin banyak dengerin makin mahal. Makin mahal, iya, Nah, betul. jadi dengan itu mereka bisa ngebalance supaya bisa jadi profitability gitu. Setelah bertahun-tahun dia masuk ke market itu, melakukan itu, berarti kan keberanian mereka untuk take the risk untuk akuisisi marketnya itu yang menurut saya juga Ngambil resiko. Kalau bicara soal disrupsi juga, Iya. sebenarnya kan kalau kita lihat Netflix itu, video on demand ya, itu kan juga mendisrupsi Disrupsi banget. bioskop. Bioskop. Kan kita nggak kebayang dulu tiba-tiba ada bisa nonton film ya, bisa milih lagi kita ya. Dan sekarang dia jadi besar sekali kan. Saya malah pertama sebenarnya dia disrupsi sebenarnya ini toko video sama toko DVD. ya, Oh iya, Iya. betul. Iya. Jual Toko DVD di Ambassador DVD, udah nggak ada. Jual DVD udah nggak ada lagi sekarang. Iya. Ya dulu pembajakan kan, orang Iya. ribut pembajakan, Iya. sekarang dengan harga yang affordable bisa Bisa nonton. bisa nonton iya. Bisa nonton, bisa milih lagi. Ya, waktu itu saya jelasin ke Mas Paul sendiri, bedanya dengan music streaming, video streaming atau movie streaming ini, mereka nonton itu nggak sesering dengerin musik. Iya, betul. Seminggu, ya mungkin saya weekend aja gitu kan. Jadi royaltinya tuh lebih kecil. Misalnya saya sama-sama bayar 100.000 untuk dua-duanya, di sini marginnya jauh lebih besar karena dia cost-nya lebih kecil untuk bayar movies-nya gitu. Dan sekarang mereka bikin movie sendiri, jadi duitnya masuk ke dia sendiri gitu. Jadi mereka mainin juga dengan timingnya tadi, kayak tadi Mas Tio ngomong ya. Kan kalau musik orang bisa sambil kerja, sambil mandi, sambil mau makan, semua bisa dilakukan kan. Ke WC juga bisa kan. Nah, kalau nonton kan agak susah sambil kerja, sambil nyetir kan nggak mungkin. Nah, karena kan butuh mata untuk konsentrasi, untuk kerja dan lain kan. Jadi secara untuk orang menggunakan waktu untuk ke Netflix, akses volume untuk masuknya itu jauh lebih dikit, lebih sempit. Jadi pas waktu setelah kerja, waktu setelah ada senggang, jadi lebih sempit gitu. Jadi volume yang kepake jauh lebih dikit. Ya pada akhirnya sebenarnya secara margin udah oke. Plus dia produce sendiri.
Jadi dia sekarang bayar dia sendiri gitu. Nah itu yang Dan bahkan bisa mengakuisisi ini kan, oh iya. yang perusahaan-perusahaan lain yang sudah Oh established iya, sebelumnya. sekarang kan lagi heboh tentang acquisition daripada Netflix. Iya. Nah, tadi kan kita ngeliat juga, tadi Mas Ade menyinggung sedikit tentang perasaan comfortable. Di mana perusahaan merasa comfortable untuk tidak berubah, sehingga akhirnya jadi terlindas oleh perubahan waktu ataupun perubahan taste daripada customer yang disebabkan oleh disruption yang membuat behavior customer berubah. Nah, kita melihat nih itu juga menjadi benar-benar common barrier daripada company untuk mau berubah atau membuat common barrier sehingga perusahaan menjadi telat melihat disruption dan akhirnya benar-benar tergiling oleh disruption. Nah, kita ada beberapa tema waktu itu adalah pertama myopia, jadi benar-benar short sighted, nggak bisa melihat perubahan yang ada. Kayak tadi loh, pegawai bosnya Pandora tidak melihat bahkan pegawainya sendiri dengerin Spotify. Nah, itu udah myopia banget kan. Dia sendiri nggak merasakan bahwa pegawainya sendiri udah mulai terdisrupsi. Dia masih merasa dia comfortable gitu. Kemudian juga kedua, avoidance of pain. Banyak perusahaan, ini contohnya itu loh. Apa itu perusahaan yang terdisrupsi dari yang DVD di Blockbuster kan dia avoidance of pain kan, gara-gara dia nggak mau menghilangkan karena berapa persen dari penghasilannya adalah uang telat, orang yang telat balikin DVD-nya, dan itu besar banget. Saya merasakan banget itu. Ya, yang pernah tinggal di US pasti pernah pakai Blockbuster, pasti merasakan pain-nya daripada gitu lupa. Ya, balikin. Ya, Nah, Netflix itu sebenarnya ngedisrupt Blockbuster bukan karena streaming. Dia pertama kali adalah DVD yang gak ada pembayaran late fee. Selama kamu punya DVD yang lama, kamu gak bisa dapat DVD yang baru. Jadi kamu menyimpan setahun gak apa-apa. Tapi karena kamu bayar bulanan, buat Netflix gak rugi. Nah, cuma ini jadi buat customer jadi oke, terutama customer yang dari dulu kesel bayar denda. Tahu gak bayar lagi. Nah, itu sebenarnya disruption pertama dari Netflix itu. Nah, Blockbuster pengen mempertahankan karena mereka bilang ini penghasilan saya besar banget secara persentase dari uang denda, saya nggak mau berubah. Nah, akibatnya dia jadi avoidance of pain ini untuk mau berubah, membuat dia menjadi tergilas. Dan terakhir adalah inersia. Terlalu comfort, perusahaannya makin terlalu besar. Kita ngomong loh, bahwa perusahaan kadang-kadang menjadi terlalu besar, sehingga menjadi tidak agile. Kayak contoh yang Jack Ma, ya. Sehingga kemampuan mereka untuk berubah itu jadi kayak nggak ada karena mereka, saya udah comfortable kok, saya udah sebesar ini, untuk perusahaan saya sebesar saya ini untuk tergilas oleh zaman tuh hampir nggak mungkin. Tapi kan kita ngeliat tadi ya, gimana dari berapa puluh tahun terakhir perubahan daripada top 10 company di dunia itu berubah banget. Nah, jadi inersia merasa dirinya perusahaan paling kuat, akan selalu bertahan, itu nggak ada lagi. Nah, kalau dari, saya ke Mas Tio dulu deh. Kalau Mas Tio, kenapa organisasi sering banget terlambat merasakan disruption ini? Kayak tadi loh, kok bosnya Pandora nggak sadar pegawainya udah pada pakai Spotify? Karena mereka punya their own vision kan, tapi tengah-tengah ternyata market berubah nih. Dia harus stick to the visions atau agile terhadap market. Nah, market ini kan kadang-kadang anget-angetan ya gitu. Apakah ini perubahannya cukup cukup long lasting atau cuma tren-tren aja nih gitu. Nah, kadang-kadang ya itu kalau menurut saya pengalaman pribadi, visinya udah kelihatan kayak gini, specifically Pandora waktu itu kita yakin bahwa ini akan bisa profitable nih di dunia musik gitu kan. Dulu soalnya digital musik itu susah sekali. Jadi udah punya step-stepnya untuk menuju ke sana. Jadi untuk bener-bener bisa adopt ke situ tuh kayak wah ini akan mengalihkan fokus kita nih. Gitu. Berat banget ya. Berat banget rasanya. Padahal ini udah clear pathway-nya. Tapi ternyata market berbeda gitu keinginannya gitu. Itu sama dengan iTunes dulu ya. iTunes didisrupsi oleh Pandora dulu. iTunes bilang nggak di cloud, semuanya di download ada di sini. Jadi dia jualan space gitu ya di iPod dulu. Dia percaya banget bahwa itu tuh harus ada di situ gitu. Sedangkan kita dulu cloud, nah kita juga mendisrupsi itu. Jadi mereka
punya visinya masing-masing. Kadang-kadang kecele di situ ya kalau saya lihat ya. Stick with the vision, padahal market berubah, dan apalagi di dunia sekarang AI, marketnya berubah sangat cukup sering tadi kan cycle-nya. Jadi kayaknya memang sebagai business leader itu penting juga untuk senses ya. Dan saya rasa mungkin untuk mengakses itu, kalau memang customer itu merasa, kalau saya termnya itu delightful gitu ya, dengan solusi yang baru gitu, nah itu tanda-tanda tuh, satu udah delightful banget, udah happy banget dengan Spotify gitu, satu lagi happy banget, wah ini nih udah ada benih-benih nih, nah itu, dan dia harus nyobain sendiri dan dia merasakan kalau memang itu memang market yang dimau market, ya menurut saya itu harus mulai mengalihkan fokus ya gitu. Jadi izin saya jump in ya, yang ini pengalaman ya mungkin ya, dan ngobrol dengan beberapa orang juga ya, bahwa kadang-kadang tuh kita bingung juga kapan kita harus melakukan perubahan. Benar. Ini yang tantangan terbesar kita tuh, apakah ini saatnya kita berubah? Contoh nih AI ya, AI udah berkembang nih di media, udah pakai AI segala macam. Terus bagi perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang menengah ke bawah gitu kira-kira ya, ini kalau saya masuk ke AI bikin sesuatu, ada investasi. Nah, ketika saya udah invest, ini gerak lagi berubah. Rugi dong saya. Nah, mending saya nunggu dulu deh gitu. Nah, menunggu ketinggalan jauh semakin. Nah, ini memang kesulitan dari setiap leader ya untuk menentukan kapan kita harus berubah. Kapan waktu tepat kita harus berubah. Saya juga nggak tahu. Kadang-kadang ini juga ya salah, ya benar, ya itu kita juga nggak pernah tahu ya. Tapi itu sih yang memang harus sense itu yang tadi dibilang ya. Sense dan assessment-nya. Iya, itu yang susah sekali memang. Iya. Saya jadi ingat yang kasus mengenai itu loh, metaverse. Iya. Kita juga sempat tuh metaverse bikin. Iya. Sama, kita juga waktu itu diminta ya untuk melakukan investment di metaverse. Cuma saya waktu itu ngelihatnya, assessment kita waktu itu adalah teknologinya nggak mature enough. Ya. Untuk bisa ke arah sana dengan kecepatan infrastruktur internet yang ada sekarang dan dengan harga daripada equipment yang dibutuhkan untuk itu nggak bakal bisa jadi mass market. Iya, barrier to entry-nya terlalu besar banget. Iya. Dan mungkin use case-nya juga apa gitu ya, masih belum ya. Beda dengan ChatGPT gitu ya. Kita langsung bisa menggunakan untuk pekerjaan kita sehari-hari. Iya. Kalau metaverse kan beda. Beda, setuju. Blockchain juga beda. Mungkin kita cuma tahu kriptonya aja gitu ya. Tapi blockchain-nya sendiri itu buat sehari-hari tadi seperti disampaikan apa gitu buat kita kan belum, nggak susah gitu ya. Nah, menarik ngomongin tentang ChatGPT, kita ke ChatGPT deh. Tadi kita sempat bahas mengenai ChatGPT. Nah, ChatGPT itu bagi saya menarik adalah ini. Ini kalau ini saya selalu quote saya sendiri adalah ngomong gini. Kenapa ChatGPT berhasil? Karena dia pertama kali mendemokratisasi akses terhadap AI. Nah, coba tahu-tahu ada homepage di mana orang tinggal masuk ke homepage-nya, nulis pertanyaan, dijawab. Segampang itu menggunakan AI. Sedangkan dulu AI orang kenalnya cuma B2B, di mana kayak machine learning, ya kan? Iya, benar. Nah, itu semuanya kan terjadinya kan di B2B, di mana customer nggak bisa mempengaruhi atau membuat AI menjawab kebutuhan dia. Nah, ChatGPT dengan mudahnya bikin cuma website, orang nanya di webnya, di text boxnya dapat jawaban, bahkan bisa dapat gambar yang diinginkan, video yang dibuat, atau bahkan kata-kata coding yang dibuat. Itu bagi saya terobosan dia sebenarnya di sana. Sekarang jadi teman ngobrol juga. Jadi teman ngobrol kan akhirnya kan. Nah, akibatnya kalau kita lihat sekarang, ChatGPT itu nih lihat ya, berapa tahun dibutuhkan, netanya Spotify, temennya Mas Tio, butuh 11 tahun untuk mencapai 100 juta user, Netflix 10 tahun, Spotify cuma 2 bulan. Nah, ini akan merubah gimana tadi juga Mas Adi ngomong, kedepannya kayak gimana sih kedepannya? Apakah orang nggak perlu baca news lagi, nggak perlu lagi dengar news? Saya sendiri sebagai behavior juga mulai berubah. Saya udah hampir nggak pernah dengar news lagi dari TV, radio, udah nggak pernah lagi. Bahkan ngebaca news portal juga hampir nggak pernah lagi, karena sekarang news itu datangnya kayak di push banget.
lewat media, lewat TikTok, Media lewat sosial, media sosial. Pushnya itu banyak banget gitu semua newsnya. Dan itu cepet banget gitu. Dan sekarang perilaku, ini saya juga tanya banyak orang ya, perilaku kita kalau kita masuk ke Google, kan kita bukan lagi nyari di Google, bukan bertanya nyari apa dan kemudian keluar rekomendasi di Google, kita langsung aja ngapain ke Google, ke ChatGPT aja nanya, cari sumbernya, tambahkan sumbernya, langsung dibikinin sama mereka. Oke, masih ada halusinasi di sana ya kadang-kadang ya. Oh iya. Nah, tapi at least cepat dan kita dapat referensi, kita bisa cek lagi kalau itu kerasa aneh gitu ya. Tapi itu yang terjadi sekarang sih, perilaku udah berubah cepat sekali. Iya. Nah, kalau dari Mas Tio, apa sih yang membuat adopsi ChatGPT itu bisa begitu cepat? Ini menurut saya menarik. Saya sedikit sharing ya tentang, saya pernah belajar dari guru saya, Profesor B.J. Fogg dari Stanford, tentang behavior theory. Tadi kan saya juga ngomong tentang assess behavior ya. Nah, saya pakai model ini atau pakai framework ini. Jadi behavior itu terjadi ketika motivasi itu cukup tinggi, ability-nya tuh mudah, terus ada prompt gitu, ada yang mancing lah untuk terjadi behavior itu. Jadi contohnya misalnya ChatGPT, promptnya itu kalau kita kepepet disuruh bikin presentasi gitu kan, motivasinya of course tinggi karena besok harus selesai nih presentasinya. Nah, ability-nya tuh sangat mudah karena tadi kan kayak Mas Paul bilang itu website ya. Nah, jadi MAP itu terjadilah behavior. Behavior pertama, nah behavior yang berulang-ulang itu menjadi habit. Iya. Ya, nah untuk behavior itu bisa keulang itu nggak gampang. Kayak misalnya kita anggap inilah kayak Grab, Gojek ya, untuk men-train orang beli makanan online itu kan dikasih diskon dulu. Nah, diskon itu untuk menaikkan motivasi supaya murah nih beli di sini gitu dibanding ini. Ability-nya awalnya mungkin susah, tapi sekali dua kali jadi lebih gampang kan, tinggal tap. Nah, terus ketika ada prompt dikasih tahu ada diskon, motivasinya ada, ability-nya mudah, akhirnya terjadi behavior. Nah, untuk berulang-ulang kali itu makanya harus dikasih diskon terus gitu kan sampai akhirnya dia menjadi habit. Nah, kalau udah habit itu dia udah nggak kemana-mana biasanya. Nah, ChatGPT itu kenapa cepat banget? Karena dia dari behavior sampai jadi habit itu bisa cepat banget. Cepat banget. Nah, biasanya saya sense kalau teknologi yang disruptif itu yang di cycle itu cepat. Di MAP-nya tuh cepat, terus bisa jadi dia ada grafiknya gitu. Kalau di tengah-tengah ini behavior pertama, dia kalau ke kanan itu menjadi habit, kalau ke kiri itu menjadi sebaliknya. Obsolete buang. Nah, dia kalau cycle-nya cepat ke kanan, terus dia stick di sini, itu berarti something yang sangat disruptif, dan ChatGPT itu salah satu contohnya. TikTok juga another thing. TikTok itu kan kita super easy, kalau dibilang ability-nya easy, itu kan cuma scrolling. Tapi di belakangnya videonya langsung di-render gitu. Itu kan secara teknikal nggak gampang, tapi easy. Motivasinya karena kepo gitu ya, terus rewarding juga, cepet. Terus ada prompt yang kadang-kadang siapa influencer, siapa yang kita ikutin, ada ini. Terus akhirnya jadi dari behavior menjadi habit. Nah, itu sih yang saya lihat. Jadi semakin terbentuk habit itu semakin cepat. No wonder itu bisa 2 bulan. Ya. Karena itu solving pain problem yang sangat dalam sekali kelihatannya. Yang Mas Tio ngomongin bener ya. TikTok 9 bulan, ChatGPT 2 bulan. 2 contoh tadi Mas Tio ngomongin kan. Ya. Dimana kalau bisa berubah dari pertama kali using menjadi habit segitu cepat, itu yang membuat disruption menjadi melekat dan akan dipakai terus-terusan. Jadi sebagai leader, kalau menurut saya, kalau punya sense tadi itu, kita jadi tahu, wah ini teknologi akan cepat apa enggak ya, kita sendiri ngerasain soalnya gitu. Itu biasanya yang saya lakukan sih, untuk sensing nih akan kemana nih trennya gitu. Disruptionnya benar-benar akan terjadi atau cuma FOMO aja. Cuma FOMO doang, terus fail. Seperti metaverse. Nah, kita bahas nih, ketika waktu itu kan tentang metaverse, AR, VR, muncullah dengan Google Glass, ya kan. Nah, terus kemudian juga metaverse waktu muncul kan, bayangin, McKinsey sendiri ya, memprediksi bahwa metaverse akan generate $5 triliun ya di 2030. Realitanya di 2020 value yang hilang dari investment itu $200 miliar dari metaverse. Kebayang nggak? $200 miliar itu raib dari semua investment yang dilakukan di metaverse. Begitu juga dengan NFT. Semua investment di sana tuh yang tadi orang berpikir akan punya berapa juta user dan lain, sekarang punya
Metaverse yang bertahan dengan 1000 user aja udah wow banget, dan akhirnya semua juga collapse karena nggak mungkin secara cost untuk kita manage-nya. Nah, apakah ini sesuai juga dengan yang tadi Mas Tio ngomong? Karena nggak bisa menjadi behavior. Dan juga tadi yang tadi ngomongin apa? Cost of entrance-nya tinggi banget. Kan waktu itu saya juga nggak kebayang juga ya, bagaimana bisa gambar monyet bisa harganya mahal begitu ya. Dan ada yang mau beli, dan ada yang mau beli gitu. Masuk akal iya, gitu. iya. Nah ini tadi bilang bahwa apakah suatu disruption menjadi cuma FOMO yang collapse atau menjadi behavior yang akhirnya benar-benar menjadi disruption yang sukses. Kalau saya melihat kayak metaverse itu kan kalau kita mappingin lagi di ini ya framework tadi, ability-nya tuh susah banget. Pertama kita harus punya Oculus atau apapun itu gitu kan. Terus yang mahal. Jadi ability-nya tuh susah. Kalau di teori behavior itu sebenarnya ada grafiknya. Nanti kapan-kapan share. Tapi motivation-nya juga kalau nggak ada orang lain di sana, ngapain gue ke sana gitu ya kira-kira. Itu jadi motivation-nya juga rendah. Ability motivation rendah, udah lupain aja. Kalau menurut saya gitu ya, itu nggak long lasting. Nggak, itu saya setuju karena saya berapa kali kan melakukan testing ya. Mau ngomong lah dari ya Google Glass, mau dari HoloLens, kemudian dari Oculus, kenapa mau digunakan itu. Itu experience-nya tuh nggak bagus gitu. Karena juga infrastruktur kita nggak ready untuk bisa melakukan itu secepat itu gitu. Dan barrier marketnya itu besar banget dengan harga semahal itu. Menurut Mas Paul, apakah itu artinya nantinya itu akan terwujud tapi sekarang belum siap gitu? Ataukah nantinya memang ya akan seperti gini-gini aja gitu? Nah, bisa selama tadi, contohnya barrier to entry-nya jadi gampang sehingga orang mau mencoba. Nah, masalahnya orangnya nggak mau mencoba. Kalau orang nggak mau mencoba, gimana mau jadi behavior? Orang mencobanya nggak mau. Nah, kalau orang udah bisa mencoba, berarti kan tugas selanjutnya adalah mencoba menjadi behavior, kayak tadi Mas Tio ngomong. Saya dibanding metaverse, saya lebih percaya augmented reality. Jadi augmented reality kan menggunakan handphone. Misalnya saya lagi mau cari, kalau di New York tuh ada ya, saya mau cari apartemen. Saya bisa scan aja tuh apartemennya, di scan, terus langsung dikasih tahu, oh ini tahun berapa, segala macam, okupansinya berapa, siapa yang tinggal di situ kira-kira. Itu kan langsung dapat ya, ability-nya mudah, motivasinya tinggi karena saya lagi cari apartemen, terus behavior itu bisa kebentuk dan besoknya saya kalau perlu lagi saya bisa lagi cek gitu. Misalnya mau cek makanan segala macam, saya lebih percaya ke augmented reality karena behaviornya lebih mudah dibentuk gitu. Mungkin nanti antara metaverse sama augmented reality akan lebih bergabung dengan tadi ya, nggak pakai Oculus dan segala macam, mungkin menggunakan hanya gadget yang kita udah punya. Di mana barrier to entry-nya lebih murah. Lebih mudah dan lebih murah. Selama barrier to entry-nya mahal, orang untuk mencoba aja nggak mau. Kalau orang mencoba nggak mau, gimana bisa menjadi behavior untuk menjadi disruption? Dan community-nya juga jadi nggak terbentuk ya, terbentuk. karena hanya sedikit saja yang menggunakan. Sedikit sekali. Nah, kita bahas tentang, tadi kita ngomong tentang disruption yang berhasil, disruption yang gagal. Sebenarnya bukan disruption gagal sih, menjadi disruption yang belum gitu kan. Dan kita juga mau sekarang akan ngebahas tentang perusahaan yang berhasil riding the wave sehingga tidak terdisrupsi perusahaan-perusahaan besar. Tadi kita udah bicara tentang disruption yang berhasil, kita kan ngomong tentang mencoba menjadi behavior, menjadi disruption, dan juga beberapa hal yang tidak menjadi disruption karena gagal sebelum menjadi disruption. Nah, sekarang kita mau cerita sedikit tentang perusahaan-perusahaan yang sebenarnya menghadapi disruption, tetapi berhasil menghadapinya dan tetap bisa riding the wave dan sukses sampai sekarang. Ada contoh nggak, Mas Tio? Iya. Jadi uniknya mungkin dulu disruption itu mendisrupt sesuatu yang non teknologi ya. Sekarang tech company didisrupt oleh tech company lagi yang lain gitu kan. Jadi ini unik dan mungkin contoh saya ambil contohnya Google. Menurut saya Google itu ya tadi Mas Ade bilang orang search sesuatu lewat Google, tiba-tiba sekarang search sesuatu lewat AI. Panik di dalamnya. Semua diinstruksikan untuk melakukan fokus ke AI. Nah, tapi kita lihat itu mungkin 1,5 tahun yang lalu. Kita lihat sekarang, semuanya udah AI dan dia bisa leading karena they have all the knowledge on the internet gitu kan. Jadi dia yang paling ngerti gitu. Plus dia own YouTube. Nah, YouTube itu aksesnya nggak dikasih ke yang lain-lain, aksesnya buat khusus untuk Gemini dikunci, gitu. Yang lain nggak boleh masuk. Nah, tapi fokus ke situ. Jadi emang priority number one-nya AI dan itu diinstruct oleh CEO. Dan kita lihat sekarang
dia udah catching up nih dengan sekarang ada Nano Banana segala macamnya Iya, udah iya, mulai kelihatan lebih bagus daripada ChatGPT dan lain-lain. Itu menurut saya company yang sangat besar melakukan innovation internally. Mungkin mereka beli company juga, tapi ini lebih banyak memutar yang sudah ada gitu, instead of beli-beli gitu. Itu sih nggak mudah ya menurut saya, tapi kelihatan resultnya sekarang udah lumayan sangat nyata. Even kalau kita Google search sekarang ada AI optionsnya juga gitu kan, ada kita bisa nanya sama AI-nya gitu. Jadi menurut saya sekarang udah banyak embedded dan itu salah satu yang menurut saya kalau dibilang sukses saya nggak tahu karena masih di tengah-tengah kelihatannya ya. Tapi cukup berhasil dalam menyikapi AI ini sih. Dan itu kan sampai ini ya, Sam Altman sendiri kan yang OpenAI bicara bahwa ini Gemini sudah lebih bagus dibandingkan ChatGPT nih sekarang gitu, udah red alert gitu kan. Dan dia punya informasi yang lain nggak punya, ya itu kan another asset. Karena mereka udah mengumpulkan sudah jauh sebelum ChatGPT ya. Ya dan saham Google jadi melonjak jauh kan. Iya. Jadi itu menurut saya sangat menarik ya. Mungkin di awal nggak comfortable karena saya punya teman yang kerja di sana, tiba-tiba semuanya AI, yang nggak AI malah nggak jadi fokus gitu kan. Terus mereka juga karena ada ekonomi, perubahan ekonomi segala macam harus ya unfortunately lay off orang segala macam, tapi tetap fokus ke AI gitu. Itu menurut saya nggak mudah dengan company sebesar itu. Apalagi ya tadi tech company di-disrupt oleh teknologi baru yang dulu padahal DeepMind itu udah jauh sebelum ChatGPT, sebelum OpenAI. Tapi nggak pernah segampang itu diakses. Nah, tapi dia sebetulnya udah curi start dari dulu kan secara teknologi. Transformer dari mereka. Iya. Jadi sekarang dia menjahit ini semua, menurut saya itu something yang nggak mudah dilakukan. Saya sih tepuk tangan ya so far untuk hasilnya. Atau Mas Ade bahas yang tentang Microsoft. Ya ini menarik ya. Kalau kita lihat ya banyak sekali perusahaan-perusahaan tadi. Mas Tio cerita bagaimana Google ya. Saya langsung kepikir, oh ya Google ini benar sekali. Bagaimana dia perusahaan yang kita pikir wah Google akan ketinggalan ya ChatGPT. Ternyata dia berubah dengan cepat, mengejar dengan cepat dengan database yang mereka sudah punya cukup banyak. Microsoft juga sama. Microsoft dari perusahaan yang ya kita kenal dulu awal Word, Excel, Office lah ya gitu ya. Kemudian dia berkembang bisnisnya. Dia mengakuisisi, bahkan dia juga invest di ChatGPT OpenAI kan. Dia juga mengembangkan AI-nya sendiri. Terus dia kemudian dia ngelihat bahwa sekarang kayaknya orang nggak beli program, dia bikin 365, dia bangun juga cloud. Jadi dia juga berusaha untuk mengejar ketinggalan nih Microsoft dengan perusahaan-perusahaan digital lain. Dan memang benar dia selalu terdisrupsi dengan perusahaan yang lainnya. Tapi dia memang dengan kemampuan yang ada ya dia ini akuisisi perusahaan-perusahaan ini ya. Dan dia kembangkan, tadi Mas Paul juga cerita bagaimana dia mengambil, ini dulu kita kalau rapat video call pakai Skype nih. Sebelum Zoom masih ada yang pernah pakai Skype nggak? Pakai Skype, ini terkenal sekali pakai Skype, terus kemudian mereka kemudian punya sekarang Microsoft Teams yang banyak digunakan ya. Ya inilah apa yang dilakukan Microsoft menurut saya juga inovasi yang cepat sekali. Jadi memang banyak contoh perusahaan besar menghadapi disruption bukan tergilas oleh disruption tapi berhasil riding ya, juga ngikutin disruption untuk ikut berubah dan lain. Saya masih belum menemukan contohnya ya, tapi ini bagi perusahaan-perusahaan yang menengah gitu ya. Mereka kan tidak punya kemewahan ya, kemewahan seperti Google ataupun Microsoft yang mereka punya dana yang tidak terbatas untuk melakukan inovasi dan riset gitu ya. Nah itu mungkin yang akan jadi kesulitan buat mereka, bagaimana mengikuti perkembangan itu. Iya, Fuji ya. Iya, contoh, dia kan akhirnya dia tahu kalau dia pasti terdisrupsi dengan digital kamera. Nah, apakah dia akhirnya semua ke digital kamera? Enggak. Dia akhirnya sadar kan bahwa ternyata kemampuan dia itu di chemical. Nah, kalau tadi kita ngomongkan baik Google maupun Microsoft, mereka cash flow-nya kan gede banget ya. Jadi mau melakukan riset di bidang apapun, mereka bisa punya waktu untuk melakukannya karena cash-nya gede banget gitu. Nah, saya yang tertarik itu justru adalah Fujifilm.
Ya, kalau kita pikir ya Fujifilm kan benar-benar terdistribusi ya dari kebanyakan cuma jualan roll film. Roll film, Iya, ya. Terus tahu-tahu datang digital kamera, roll film nggak dibutuhkan lagi gitu kan. Iya. Nah, jadi bisa berpikir untuk masuk ke dunia kosmetik. Karena kenapa? Karena dia berpikir, oh ya kalian saya kan benar-benar di kimia dan warna. Kosmetik kan it's all about color, how to give tone to the faces. Ya. Nah, bikinlah dia brand Astalift, Lunamer, kemudian dia juga menyediakan raw material untuk perusahaan-perusahaan kosmetik lainnya di luar mereka. Dari sana mereka berkembang tuh, mulai lagi bikinlah di imaging jadi gede banget, terutama adalah imaging buat kesehatan. Dari X-ray, bahkan endoskopi, dan lainnya itu mulai kesana, bukan kamera lagi gitu. Business innovation ya, keluarin produk-produk baru lagi. Yang tadi kita nggak pernah bilang, nggak pernah mikir loh. Kayak tadi saya ngomong kan, Toto jadi salah satu kamera terbaik untuk endoskopi. Salah satu kamera terbaik untuk X-ray imaging. Nah, bahkan untuk X-ray imaging yang kecil banget. Nah, ini adalah salah satu company yang saya bilang dalam keadaan terdesak, mereka nggak menyerah, bahkan berusaha berinovasi, ngelihat what is my core competence, dari sana saya bisa bikin apa, dan berhasil. Focusing on strength. Iya, Ya, menarik, dari produksi film ya. Iya. Udah terdistribusi habis, nggak bisa jualan lagi. Nggak bisa jualan film Iya. lagi, dia bisa ke lain-lain, bahkan kosmetik yang nggak kebayang mungkin justru ya perusahaan film masuk ke Iya. kosmetik ya. Dan berhasil. Salah satu produk mereka di healthcare itu adalah obat diet. Nah, saya masih nggak tahu gimana dari warna, Ke obat kosmetik, kimia, terus ke obat diet bisa mikir ke sana gitu. Iya. Dan cukup laku dari Fuji ini. Menarik ya. Iya. Oke. Nah, kita bahas tentang dari luar. Nah, kalau dari Indonesia sendiri, dari Mas Tio, contoh apa Mas? Kalau Indonesia yang kepikiran ya salah satunya Paragon sih. Paragon itu menarik dulu dia masuk ke market dengan ya mungkin pemain Indonesia nggak banyak, terus dengan halal culture, terus tren hijab segala macam itu pas banget waktu itu besar. Nah sekarang banyak pemain dari luar ya, terutama dari China. Tapi dia tetap masih bisa berinovasi dengan produk-produknya gitu. Menurut saya salah satu kekuatannya adalah dia mengerti market sih, benar-benar tadi ya kita ngomongin behavior orang tuh seperti apa, orang tuh pinginnya apa, dulu fokus ke tren halal, emang orang tuh fokus apa, ini chemicalnya harus halal segala macam, jadi itu sangat resonate gitu buat mereka. Dia mengeluarkan juga, Paragon itu mengeluarkan selain Wardah kan ada Kaf ya. Kaf yang mau cowok. Oh, yang cowok. Itu tiba-tiba nomor 1 sekarang. Bukan cuma di Indonesia, lagi di Malaysia juga gitu. Jadi relevansinya dapat terhadap market ya. Dan mungkin secara apa bisnis saya nggak tahu hitungannya gimana, tapi secara adopsi sangat-sangat cepat. Jadi karena relevansi cepat dan mereka banyak masuk ke retail, ke Indomaret segala macam, itu di atas loh raknya ya. Jadi Raknya selalu di atas benar. iya, di Indomaret di atas loh. Itu kan something yang mereka mungkin tadi udah pernah terekspos oleh perempuan gitu kan. Ini laki kan kita mungkin nggak terlalu pakai beauty products lah. Tapi sekarang punya banyak pilihan beauty products gitu. All of a sudden ada kategori sendiri gitu. Itu menurut saya sangat menarik ya buat mereka keep on expanding, keep on innovating, dan saya kenal juga internalnya se-agile itu. Sudah sebesar itu tapi tetap agile untuk bisa cari celah untuk punya relevansi ke market gitu. Padahal kalau serangan produk Cina-nya itu nggak main-main ya. Maksudnya produk-produk Cina itu dengan sangat mudah sekali mereka ngelihat produknya seperti apa, ditiru dan dijual dengan harga lebih murah gitu ya. Nah tapi dengan serangan seperti itu juga mereka bisa survive. Itu sih luar biasa sih. Luar biasa. Luar biasa. Kalau saya yang tertarik adalah gimana Kaf menggunakan TikTok sih Ya. sebagai platform jualannya tanpa harus bayar iklan besar-besaran. Dan mereka juga masuk ke community, itu juga jadi kekuatan mereka ya. Iya. Membangun komunitasnya. Iya. Kalau dari Mas Ade, contoh Mas? Ya tadi kepikir ya, yang menarik itu Bluebird sebenarnya ya. Kalau kita lihat kan kita dulu membayangkan ketika online masuk, Bluebird itu akan mati. Ya. Tapi ternyata dia survive loh, sampai sekarang ya. Bahkan dia di beberapa kota dia menambah armadanya, menambah layanan di beberapa kota gitu. Yang persaingannya dengan taksi online ya, yang dulu katanya lebih murah dan segala macam. Tapi apa yang mereka lakukan? Perbaikan layanan yang mungkin susah untuk diikuti oleh yang lainnya.
perbaikan layanan, terus kemudian kemampuan supir untuk ya layanan lah ya, mereka lebih mengerti jalan dan sebagainya, itu yang membuat mereka survive sampai sekarang gitu ya. Mereka juga naik ke layanan premium gitu, yang kemudian dicoba diikuti oleh lainnya juga. Banyak taksi yang juga masuk ya, yang seperti Bluebird, tapi mereka masih susah nih untuk menyaingi di Jakarta dan kota-kota besar terutama ya. Itu sih menarik sih. Iya, mereka adaptasi terhadap customer behavior juga sih, karena customer biasa pencet-pencet udah nggak di tengah jalan Iya, lagi. udah nggak lambai-lambai lagi ya. Kan dia harus udah nggak upgrade lambai-lambai ya. lagi. Ya mungkin bagi audiens udah nggak pernah melakukan lambai-lambai. Udah ditanya, nyetop taksi gini nggak? Enggak. Lagi ya. Nah, kalau di kita di Asta tuh memang juga ide maupun mentality untuk selalu agile, untuk selalu berinovasi itu juga ditekankan banget. Makanya kenapa kita banyak investment baru, kita banyak bisnis baru, dan kita selalu berusaha ngelihat gimana ke depannya supaya bisnis baru ini berkesinambungan dari core bisnis kita, adjacent bisnis kita, dan new bisnis kita itu gimana bisa saling menguatkan secara value stream supaya ke depannya memperkuat lagi gitu. Nah, teman-teman, itu semua obrolan kita hari ini mengenai disruption. Thank you banget ke Mas Tio dan Mas Ade untuk hari ini. Nah, menarik banget kan berbicara dengan co-founder karena mereka yang benar-benar mendirikan perusahaannya melalui itu semua kesusah-susahannya Dan terdisrupsi. Dan juga Mendisrupsi dan terdisrupsi. iya, Gitu. dan menariknya terdisrupsi berkali-kali ya, bukan terdisrupsi cuma sekali ya. Terdisrupsi berkali-kali, tapi tetap bisa mencari celah untuk bisa membuat company-nya lebih kuat lagi, lebih besar lagi, dan bisa riding the wave of disruption, bukan cuma akhirnya tergilas. Nah, ya untuk teman-teman kalau punya pertanyaan, punya ide, atau pengen diskusi dengan Mas Ade, Mas Tio, dipersilakan banget. Mereka selalu terbuka dan mereka sangat humble untuk diskusi dan bisa belajar banyak dari kita semua. Untuk teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi mengenai disruption, kita juga memiliki research paper mengenai disruption yang teman-teman bisa download di link ini. Nah, silakan teman-teman download dan bisa baca dan juga bisa belajar dan juga bisa memberikan komentar ataupun input kepada kami supaya kami bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman, dan untuk semuanya, yuk kita saling belajar, kita jangan cemas melihat disrupsi, tapi ngelihat bagaimana disrupsi itu benar akan menjadi disrupsi apa enggak, dan bagaimana bisa menggunakan disrupsi untuk kepentingan kita dan perusahaan kita. Sampai jumpa di Digitalk berikutnya. Terima kasih.